Pengumuman pelaksanaan ujian EPS Topik dan Skill Test CBT Umum Sektor Manufaktur tahun 2020 untuk pemula. Pengumuman pelaksanaan ujian EPS Topik Skill Test CBT Umum Sektor Manufaktur tahun 2020 nomor PEK 287 PEN PPP X 2020. Sehubungan dengan telah dilaksanakan verifikasi dokumen pendaftaran ujian sistem poin sektor manufaktur tahun 2020 pada tanggal 29 Februari sampai dengan 6 Maret 2020 di Universitas Negeri Semarang dan Institut Koperasi Manajemen Indonesia IKOPIN Bandung sesuai dengan surat Human. Ini di IKOPIN seperti biasanya. 15 Oktober 2020 perihal jadwal dan tempat pelaksanaan ujian CBT Umum Sektor Manufaktur tahun 2020, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan lokasi pelaksanaan sebagai berikut. A. Lokasi pelaksanaan ujian CBT Umum Sektor Manufaktur tahun 2020 di tempat ujian UPT BP2MI Jakarta, Jalan Pengantin Ali nomor 71 Ciracas, Jakarta Timur, dekat Terminal Kampung Rambutan, Jakarta. UPT BP2MI Jalan Kali PP, Semarang, Jawa Tengah. CBT Umum Sektor Manufaktur tahun 2020 telah memulai proses seleksi yang dilakukan oleh pihak HRD Korea dan dinyatakan dapat mengikuti ujian EPS Topik adalah sebanyak 33.280 peserta. Woi, banyak sekali. Penetapan peserta ujian CBT Umum Sektor Manufaktur tahun 2020 sepenuhnya kewenangan pihak HRD Korea. Pelaksanaan ujian CBT Umum Sektor Manufaktur tahun 2020 dilaksanakan 2 gelombang dengan pembagian sebagai berikut. Gelombang 1 tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan 24 November 2020. Gelombang 2 tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan 22 Maret 2021. Pembagian waktu. Pelaksanaan tes orientasi sebelum tes. Ini ya pelaksanaan tesnya, waktu-waktunya, monggo disimak. Semua peserta harus datang tepat waktu. Keterlambatan tidak dapat ditoleransi. Seluruh peserta ujian harus hadir di lokasi 1 jam sebelum pelaksanaan orientasi dan harus sudah berada di dalam ruang orientasi paling lambat 30 menit sebelum pelaksanaan orientasi ujian sesuai waktu yang ditetapkan untuk masing-masing sesi ujian. Peserta ujian yang datang terlambat tidak diperkenankan mengikuti ujian. Sebelum memasuki ruang ujian akan dilakukan verifikasi dan pemeriksaan sidik jari. Peserta yang mengikuti ujian EPS Topik CBT Umum Sektor Manufaktur tahun 2020 adalah pendaftar yang datang pada saat verifikasi dokumen pendaftaran. Jika ditemukan adanya joki maka akan diberikan sanksi dan diproses sesuai hukum yang berlaku. 4. Jadwal pembagian waktu pelaksanaan ujian di atas ditetapkan oleh HRD Korea, termasuk penetapan peserta ujian yang berhak mengikuti ujian EPS Topik CBT Umum Sektor Manufaktur tahun 2020. Setiap peserta yang akan mengikuti ujian EPS Topik CBT Umum Sektor Manufaktur tahun 2020 diwajibkan membawa asli hasil rapid test non-reaktif atau negatif virus corona atau SARS-CoV-2 COVID-19 yang masih berlaku masa berlaku 14 hari sejak tanggal pemeriksaan, asli bukti potongan formulir pendaftaran kartu ujian, asli KTP surat keterangan pengganti KTP atau paspor yang dipergunakan pada waktu verifikasi dokumen pendaftaran. Peserta yang tidak membawa hasil rapid test non-reaktif, bukti potongan formulir pendaftaran kartu ujian dan KTP atau paspor tidak diperbolehkan mengikuti ujian. Peserta wajib menggunakan masker, berpakaian rapi dan sopan, baju berkerah warna bebas, bersepatu, dan yang tidak menggunakan masker, baju berkerah dan bersepatu tidak diizinkan masuk. Terkait dengan protokol kesehatan,
BNP 2 TKI. Kesehatan dalam proses pelayanan pada masa adaptasi kebiasaan baru akan dilakukan pemeriksaan suhu tubuh. Ini ya teman-teman, baca sendiri ya. Bagi CPMI dengan suhu tubuh 37,3 tidak diizinkan masuk, diminta untuk melakukan pemeriksaan ke fasilitas pelayanan kesehatan. Bagi CPMI dengan suhu tubuh 37,3 C diminta mengisi instrumen sebagai terlampir dengan jika masuk dalam kategori risiko besar maka tidak diizinkan masuk, diminta untuk melakukan pemeriksaan ke fasilitas pelayanan kesehatan. Jika masuk dalam kategori risiko kecil sedang maka diizinkan masuk. Peserta ujian epistopik tidak diberikan lembar soal dan jawaban karena peserta ujian akan mengerjakan dan menjawab soal ujian dengan menggunakan komputer. Teknis pengerjaan dan menjawab soal ujian akan dilaksanakan pada saat mengikuti orientasi sebelum pelaksanaan ujian. Pelaksanaan ujian skill test, peserta yang memperoleh nilai 135 poin atau lebih dalam ujian epistopik dipersilakan untuk mengikuti ujian tahap 2 skill test pada hari yang sama. Peserta yang sudah mengikuti ujian epistopik CBT umum sektor manufaktur pada bulan Maret tahun 2020 yang memperoleh nilai 135 poin atau lebih akan mengikuti ujian tahap 2. Pemeriksaan tinggi badan, pemeriksaan berat badan, pemeriksaan buta warna. Setiap peserta hanya diperbolehkan mengikuti ujian sesuai dengan waktu yang jadwal telah ditentukan. Ini dah tahulah semua lah. Ini peraturan yang seperti biasanya yang sering diumumkan. Berkas dokumen masing-masing dikirim melalui email sebagai berikut. Alamat email indonesia.eps@gmail.com. Oke teman-teman, ini Jakarta 15 Oktober 2020. Nanti linknya saya taruh di deskripsi, monggo dicek ya.